Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat well to do sekalian, apa kabar hari ini? Tentunya sehat walafiat kan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari segala macam bala dan bencana. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita, amin ya robbal alamin. Sahabat well to do sekalian, pagi ini sekitar pukul 08.15 WIB kita sedang dalam perjalanan menuju sebuah situs bangunan bersejarah yang cukup terkenal di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Pasti sahabat sudah pernah mendengarkan cerita tentang Lawang Sewu yang juga terkenal dengan aroma mistis ini. Letaknya di tengah kota Semarang. Kita akan ke Lawang Sewu lewat jalur timur kota Semarang, dari arah Purwodadi, Demak, melewati Meranggen, Penggaron, Simpang 5, kemudian Tugu Muda. Nah, disinilah Lawang Sewu itu berada, sahabat sekalian. Seperti biasa, lalu lintas di Semarang jam-jam seperti ini masih cukup padat, sehingga kita harus hati-hati dan cukup berwaspada. Sahabat well to do sekalian, alhamdulillah pagi ini cuaca sangat cerah sehingga perjalanan ini lancar jaya. Sebentar lagi kita akan sampai kawasan Tugu Muda. Dan di sebelah timur jalan Tugu Muda ini, gedung Lawang Sewu berlokasi. Walau masih di tengah bencana Covid karena kondisi sudah mulai membaik dan cukup aman, Lawang Sewu tetap buka dengan tetap menunjukkan sertifikat vaksin minimal vaksin 1 atau scan kode peduli lindungi kita di sana. Dan kita cukup membayar 20.000 per orang untuk bisa memasuki kawasan bersejarah ini. Untuk masuk ke tempat ini kita melalui pintu samping kiri gedung. Kita akan ketemu petugas keamanan yang akan mengarahkan kita. Setelah kita beli tiket, kita akan diarahkan menuju ke pintu masuk. Dan kartu vaksin kita tadi diperiksa oleh security yang berada di paling depan. Setelah membeli tiket, kemudian ketemu petugas lagi yang menyeken tiket kita. Di sini kita akan ada beberapa tawaran lagi bagi yang butuh guide untuk memudahkan pemahaman dan perjalanan menelusuri gedung Lawang Sewu ini. Tapi kita memilih untuk tidak memakai guide. Dan untuk mengambil gambar atau video juga ada aturan-aturan yang tertera di situ yang harus dipatuhi. Semoga vlog kali ini lancar, amin ya robbal alamin. Sahabat well to do sekalian, Lawang Sewu atau bangunan 1000 pintu ini sangat mengandung nilai-nilai sejarah. Sejarah Lawang Sewu. Sejarah gedung ini tak lepas dari sejarah perkereta-apian di Indonesia, karena dibangun sebagai head of the kantor van de Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau disingkat NIS, yaitu kantor pusat NIS, perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia, menghubungkan Semarang dengan Forstenlanden atau Surakarta dan Yogyakarta dengan jalur pertamanya jalur Semarang Tanggung 1867. Sangat lama sahabat. Awalnya administrasi NIS diselenggarakan di stasiun Semarang NIS. Pertumbuhan jaringan yang pesat diikuti bertambahnya kebutuhan ruang kerja sehingga diputuskan membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh pada lahan di pinggir kota dekat kediaman residen Hindia Belanda di ujung selatan Bojongweg, Semarang. Direksi NOS menyerahkan perencanaan gedung ini kepada Profesor Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Wendak, arsitek dari Amsterdam, Belanda.
Pelaksanaan pembangunan dimulai 27 Februari 1904 dan selesai 1907. Kondisi tanah di jalan harus mengalami perbaikan terlebih dahulu dengan penggalian sedalam 4 meter dan diganti dengan lapisan vulkanis. Bangunan pertama yang dikerjakan adalah rumah penjaga dan bangunan percetakan. Dilanjutkan dengan bangunan utama. Setelah dipergunakan beberapa tahun, perluasan kantor dilaksanakan dengan membuat bangunan tambahan pada tahun 1916 hingga 1918. Pada tahun 1873, rel kereta api pertama di Hindia Belanda selesai dibangun. Jalan itu dibangun oleh Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS, suatu perusahaan swasta yang mendapat konsesi dari pemerintah kolonial untuk menghubungkan daerah pertanian yang subur di Jawa Tengah dengan kota pelabuhan Semarang. Duren 1972. Stasiun di Semarang yang berada di Tambak Sari tidak jauh dari pelabuhan. Pada peralihan abad ke-20, NIS membangun stasiun-stasiun baru yang besar. Pada tahun 1914, stasiun Tambak Sari digantikan oleh stasiun Tawang. Sebelumnya pada tahun 1908 selesai dibangun pula kantor pusat NIS yang baru. Bangunan itu berada di ujung Jalan Bojong di Wilhelmina Plein berseberangan dengan kediaman gubernur. Kantor pusat NIS yang baru itu adalah bangunan besar 2 lantai berbentuk L yang dirancang oleh J.F. Kleinheimer dan Oundak dalam gaya Renaissance Revival. Sudrajat 1991. Menurut Sudrajat, pembangunan kantor pusat NIS ini di Semarang adalah tipikal 2 dasawarsa. Awal abad 20 ketika diperkenalkan politik etis, ketika itu muncul kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan bangunan-bangunan publik dan perumahan. Akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial, dan pertumbuhan usaha swasta, penduduk Semarang memberi nama Lawang Sewu atau Pintu Seribu, mengacu pada pintu-pintunya yang sangat banyak, yang merupakan usaha para arsiteknya untuk membangun gedung kantor modern yang sesuai dengan iklim tropis Semarang. Semua bahan bangunan didatangkan dari Eropa kecuali batu bata, batu alam, dan kayu jati. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA berusaha mengambil alih kereta api pertempuran pecah antara pemuda dan tentara Jepang. Belasan pemuda terbunuh di gedung ini. 5 di antara mereka dimakamkan di halaman, tetapi pada tahun 1975 jenazah mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan. Di depan Lawang Sewu berdiri monumen untuk memperingati mereka yang gugur di pertempuran 5 hari. Sesaat setelah kemerdekaan, Lawang Sewu digunakan kantor perusahaan kereta api. Kemudian militer mengambil alih gedung ini, tetapi sekarang telah kembali ke tangan PT KAI. Sahabat Well to Do sekalian, jadi Lawang Sewu ini adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia. Ya, gedung ini adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta zaman Belanda, zaman dahulu kala. Gedung Lawang Sewu ini secara bertahap dibangun di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai 1918. Lawang Sewu terletak di sisi timur Tugu Muda Semarang atau di sudut Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Disebut Lawang Sewu ini dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak.
Kenyataannya pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Bangunan utama Lawang Sewu berupa 3 lantai bangunan yang memiliki 2 sayap membentang ke bagian kanan dan kiri bagian. Jika pengunjung memasukkan bangunan utama, mereka akan menemukan tangga besar ke lantai 2. Di antara tangga ada kaca besar menunjukkan gambar 2 wanita muda Belanda yang terbuat dari gelas. Semua struktur bangunan, pintu dan jendela mengadaptasi gaya arsitektur Belanda. Dengan segala keeksotisan dan keindahannya, Lawang Sewu ini merupakan salah satu tempat yang indah untuk pre-wedding. Lawang Sewu pasca pemugaran. Setelah cukup lama Lawang Sewu seperti tak terurus, akhirnya Lawang Sewu dilakukan pemugaran yang memakan waktu cukup lama. Akhirnya selesai pada akhir Juni 2011 dan kembali dibuka untuk umum setelah pada tanggal 5 Juli 2011 diresmikan oleh Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan dengan event pameran Kriya Unggulan Nusantara yang menampilkan produk-produk tradisional dari seluruh Nusantara. Berapakah sebenarnya jumlah pintu dari Lawang Sewu? Seperti Kepulauan Seribu yang jumlah pulau yang sebenarnya tak sampai 1000 karena tercatat hanya 342 buah pulau saja. Sebutan Sewu, Jawa 1000 merupakan penggambaran sedemikian banyaknya jumlah pintu. Menurut Guide Lawang Sewu, jumlah lubang pintu terhitung sebanyak 429 buah dengan daun pintu lebih dari 1200. Sebagian pintu dengan 2 daun dan sebagian dengan menggunakan 4 daun pintu. Sahabat Well to Do, ini kita masuk ke sebuah ruangan yang di sini banyak foto-foto bersejarah tentang kereta api Indonesia. Di sini ada banyak sekali foto-foto zaman dulu, bagaimana Belanda menggunakan kereta api ini. Ini gambarnya masih orang-orang zaman Belanda. Jadi ini kereta api zaman dulu. Ini juga ada di rel kereta api semacam kayak sepeda-sepedaan. Sahabat sekalian, jadi gedung Lawang Sewu ini betul-betul gedung bersejarah yang berada di Jalan Pahlawan dekat dengan Tugu Muda yang berada di pusat kota Semarang. Ini ada gambar tokoh-tokoh zaman Belanda. Well to Do baru kali ini masuk ke gedung bersejarah yang berada di pusat kota Semarang ini. Kita akan telusuri terus apa saja yang ada di gedung Lawang Sewu ini. Ini perlengkapan untuk petugas zaman dulu. Di sini ada stempel-stempel. Ini kartu-kartu. Ada juga mesin ketik. Ini ada sejenis telepon mungkin zaman dahulu, telepon kayu. Ini ada telegraf.
Ini ada miniatur lokomotif E1060. Ini juga ada miniatur lokomotif. Di ruang berikutnya kita temukan lagi ini apa ya, tempat duduk dari kayu yang sudah sangat lama, sudah cukup rapuh namun masih kuat karena mungkin dari kayu jati. Ini di bagian luar daripada gedung utama, yang tadi di dalamnya banyak benda-benda bersejarah. Di sini juga halamannya sangat luas, cukup luas, namun tidak boleh untuk tempat parkir. Semua dinding berpintu, ini pintu semua. Sahabat Well To Do sekalian, kita masuk ke ruang selanjutnya, kita telusuri lagi. Ini ruang yang ada di sebelah barat. Di sini tampaknya gelap-gelap ruangnya. Ini ada panel-panel listrik zaman dulu. Yang zaman sekarang ini, yang ini zaman dulu kala. Kita keluar lagi. Banyak sekali pintu di sini. Jadi ruang-ruang ini kalau pagi pun gelap. Nah, apalagi malam-malam. Seperti ini kondisi di dalam ruang yang di sebelah barat. Kita akan telusuri terus. Di semua tempat kita masuk, di sini ada pintu, dan ini kayaknya ruang untuk pembelian tiket atau semacam pelayanan. Coba kita akan naik ke atas, seperti apa yang ada di atas. Ini ada semacam monumen atau apa bertuliskan Belanda. Kita nggak tahu artinya. Sekarang kita akan coba ke atas. Apa yang akan kita temukan di atas? Tangganya cukup tinggi, tapi sepertinya pintunya ditutup di atas sana. Tuh di situ ada kaca yang ada hiasan-hiasannya zaman dahulu. Ini atapnya seperti ini. Oh, di atas nih area larangan, kita nggak bisa naik sahabat sekalian. Area larangan. Pengunjung dilarang memasuki area ini kecuali atas izin pengelola. Jadi kalau mau ke sini harus minta izin. Kita tidak diperbolehkan masuk kemari. Seperti ini kondisi di pintu untuk naik beberapa pertemuan ruangan di sini, namun kita tidak diperbolehkan untuk masuk. Kita turun kembali. Di sini ada banyak lukisan tentang
Lawang Sewu ini. Sampai ke sana ada lukisan-lukisan. Ini juga banyak lukisan-lukisan tentang Museum Lawang Sewu. Sahabat Well to Do sekalian, ternyata tidak semua ruang bisa kita masuki, tapi dengan cara kita berkeliling kita sudah tahu seperti apa kondisinya. Ini di sebelah kita ini memang pintu-pintu semua, dan di sini lokasinya memang gedung tua namun cukup terawat, bersih. Sahabat sekalian, kita sekarang ada di luar gedung dan di depan kita ini ada lavatory atau toilet. Ini seperti ini toiletnya, masih berfungsi kayaknya. Sahabat sekalian, ini di sini adalah toilet yang menurut petugas di sini toilet ini memang asli sejak zaman dahulu. Berapa usianya Pak tadi? 118 tahun lebih lah. 118 tahun. Dan yang cukup ajaib, ini di sini ada stempel ataupun merek yang sudah dicuci beratus tahun tapi tidak luntur. Ini cara membuatnya bagaimana, tintanya apa. Jadi ini toilet yang sejak zaman dahulu, sudah 100 tahun lebih namun tidak luntur walaupun disabun, digosok dan sebagainya. Bahkan yang keramiknya sendiri sudah mulai retak-retak. Ini ada yang grimpil-grimpil. Jadi ini toiletnya masih berfungsi. Kita bisa melihat kembali ke zaman dulu, sebelum serba modern, serba instan. Sahabat sekalian, di luar ini juga ternyata ada rumah kecil ini, di dalamnya isinya sumur bor yang ke dalam pengeborannya kira-kira 300-an meter. Seperti ini. Di sini ada petugas yang sedang masuk. Jadi ini mesin penyedotnya Pak? Iya, penyedotnya ini naiknya ke atas ke lantai 3. Oh. Dari atas ke bawah. Jadi sahabat sekalian, ini adalah mesin daripada penyedot airnya yang dinaikkan ke atas sana. Begini sahabat sekalian penampakan gedungnya dari tepi jalan. Di sekitar sini ada gedung Bank Panin dan ini Lawang Sewu ada di sini. Tempatnya sangat asri dan kanan kiri ini sangat ramai kendaraan karena berada di pusat kota. Sahabat sekalian, tuh di sebelah depan sana ada Pop Hotel dan kita sekarang berada di gedung yang ada di sebelah timur di lantai 2. Yang di sini, dari sini sampai ke sana kita lihat semuanya adalah pintu. Kita nggak sanggup menghitung pintunya. Banyak sekali pintu-pintu. Di ujung sini sampai ujung sana juga pintu. Pintu semua. Kalau kita lihat gedung ini sangat terawat, bersih, sangat bagus pemeliharaannya.
Ini alat buka pintunya nggak pakai engsel tapi pakai roda di atasnya. Sekali lagi kita sedang berada di komplek gedung tua, gedung bersejarah yang disebut Lawang Sewu, building with thousands of doors. Di bawah sini banyak bunga-bunga Kamboja yang aromanya sangat harum. Baik sahabat, mungkin kita tidak bisa keliling ke seluruh ruangan karena cuma ruangan-ruangan tertentu yang bisa kita lihat, karena ruangan yang lain pengunjung dilarang masuk, sehingga kita bisa masuk di ruang-ruang tertentu saja. Sekarang kita turun lagi ke bawah. Sahabat well to do sekalian, di bagian depan Lawang Sewu ini, di sini ada sebuah lokomotif. Entah ini replika atau lokomotif yang asli, lokomotif zaman dahulu, mungkin masih berbahan bakar uap. Seperti ini penampakan lokomotifnya. Ini berada di sisi utara. Di depannya ada tulisan C2301. Seperti ini penampakan lokomotifnya sahabat sekalian. Coba kita lihat dari samping gini. Warnanya hitam. Nah, seperti ini penampakan lokomotif. Ini adalah bagian samping, depannya sana. Jadi kita sudah di luar. Sebentar lagi kita akan keluar dari komplek Lawang Sewu ini. Sahabat well to do sekalian, bagaimana setelah kita menelusuri dan mengeksplor keunikan daripada Lawang Sewu? Cuma sayangnya kita tidak bisa memasuki semua ruangan karena dilarang, di sana tidak boleh dimasuki kecuali seizin petugas. Tapi paling tidak kita sudah melihat dari dekat bagaimana gedung Lawang Sewu ini. Sahabat sekalian, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di vlog menarik berikutnya. Demikian, semoga kita semua selalu sehat dan ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you later.